di sini Allah tidak menyebut namanya, tidak menyebut asmanya, tapi dia menyebut keakuan. Seolah-olah kalau saya baca tafsirnya ini, Allah membuktikan keakuannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti izin Pak, keakuan itu milik siapa? Milik Allah. Pertanyaannya, kalau ada seorang manusia, ada keakuan di sini, sadar nggak sadar, dia telah mengambil makom Allah di situ. Sifat aku. Kalau nggak ada aku, nggak jadi. Aku ini. Ini ciri-ciri orang yang paling gampang kena laknat Allah. Keakuan. Jangan praktekin Pak sifat iblis itu. Iblis itu punya dua sikap yang Allah gambarkan di Quran. Keakuan. Apa katanya? Dalam surat 4 ayat 36 sebelah kiri di tengah, apa kata Allah? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Yang kedua, fakhur, berbangga diri. Maka izin Bapak Ibu, hari ini yang hadir di sini, salah satu penghambat hidayah Allah adalah ketika dalam hatinya masih ada keakuan. Mau siapapun orangnya, mau gelarnya apa, status sosialnya apa, jika keakuannya masih tinggi, maka sampai kapanpun ridha Allah tidak akan pernah turun pada orang ini. Dan salah satu tanda-tanda orang-orang yang masih ada keakuan dalam hatinya, maka akan Allah cabut keberkahan hidupnya. Dan ciri-ciri orang yang dicabut keberkahan hidupnya adalah dia tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ala nabiyyi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As'alullahu al-karim rabbil 'arsyil 'azim yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza 'utiya syakara wa idza yubtala sabara wa idza adnaba astaghfara fa idza huwa salata wa sa'ada. Allah Ta'ala fi kitabil karim walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu iman ma'a iman. Walillahi dzulus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita. Hari ini sama-sama ya Bapak Ibu semua, Allah perkenankan kita hadir di pengajian FKSMM Ahad Subuh di Mushola At-Taqwa ini. Allah gerakkan kaki kita, Allah kuatkan tulang kita, bahkan Allah sempatkan waktu kita hadir di sini. Maka ini satu pertanda Allah itu masih mengizinkan seseorang kepada hal yang baik. Maka salah satu tandanya adalah masih dimudahkan baginya hadir di tempat-tempat yang baik. Tapi berhati-hatilah ketika kita lebih mudah hadir di tempat yang membuat kita lalai, sementara berat langkah kita untuk hadir di tempat yang baik. Tapi hari ini mungkin sebagian dari saudara kita ada yang masih sedang tertidur. Tapi Allah dudukkan kita di sini, maka bersyukurlah, karena dengan rasa syukur itu membangun satu spirit bukti keimanan seorang hamba Allah bahwa segala apapun yang terjadi pada diri kita ini semuanya izin Allah. Sombong sekali rasanya kalau kita tidak mampu menyadari akan kebaikan Allah pada hari ini. Jadi sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
Dan pencapaian terbaik seorang hamba Allah adalah dua hal. Nasihat dari guru kami, tidak ada pencapaian lebih tinggi dari dua hal ini. Dan dua hal inilah yang seyoknya harus kita kejar. Tapi tidak semua orang mau mengejar dua hal ini. Apa dua hal ini? Yang pertama adalah hidayah. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Yang kedua, ampunan Allah. Karena kita semua yang datang ini adalah pendosa. Tapi mohon maaf, tidak ingin menghakimi, tidak semua orang merasa dirinya berdosa. Jadi kecelakaan paling besar di hati seseorang itu adalah bahkan azab Allah yang tidak terasa. Saya ulangi ya Pak. Azab Allah yang tidak terasa. Jauh lebih sakit daripada bencana yang nampak di depan mata. Apa azab Allah itu? Azab Allah itu adalah ketika dia sedang bermaksiat, tapi Allah tidak mengizinkan hatinya bergetar, merasa bersalah dengan maksiat itu. Bahkan dia merasa santai, bahkan dia berbangga di situ. Dan orang seperti ini disebut dengan azab hati. Sehingga Allah keraskan hatinya, ya, bahkan sampai pada titik dia sendiri ngerasa hidupnya kayak tidak butuh dengan Tuhan. Makanya izin Pak, mohon maaf lahir batin, dari berbagai tempat ya saya ngisi kajian berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari orang yang level bawah sampai level berpendidikan, bahkan beberapa kajian rutin saya itu ada beberapa profesor juga hadir. Ternyata mereka juga mengakui kepada saya. Mereka bilang, Ustaz, ternyata permasalahan terbesar kita itu bukan kurangnya ilmu, kata beliau. Kalau bicara ilmu jangan tanya ilmu ya. Kami lebih berpengalaman dengan ilmu. Terus saya tanya, kalau gitu apa Prof? Yang paling membuat ya kita semakin sadar lah. Ternyata dia bilang apa? Ternyata kita bukan kekurangan ilmu, tapi kurang sadar aja. Kalau kita ini adalah hambanya Allah. Jadi izin para hadirin semua, sama-sama saya juga menasihati diri saya. Ya, jadi karena memang basic yang saya geluti ya, basic yang saya lakoni, kajian-kajian yang memang Allah izinkan yang saya bawakan adalah perkara-perkara bab tauhid. Jadi ternyata permasalahan terbesar seorang hamba Allah itu adalah tauhid yang bermasalah. Saya izin Pak, mohon maaf lahir batin. Jangan bicara orang berilmu, jangan bicara orang yang dapat gelar Ustadz, Syekh, Kiai. Enggak. Tapi kalau ada bicara tauhid, ini bicara tentang kesadaran jiwa. Makanya izin Pak, di kesempatan di subuh hari ini, insya Allah mungkin gak lama, karena saya juga baru cek berapa hari kemarin, baru dapat WA kembali, ternyata ada jadwal saya yang sudah terjadwal lama, itu jam 8 pagi saya harus sudah sampai di Stabat malam. Ada kajian gabungan juga seperti ini, kajian akbar juga. Jadi bismillah, ini gimana caranya ya, insya Allah. Ya, jadi insya Allah sebisa mungkin saja. Tapi saya udah izin sama panitia, kemungkinan agak telat. Makanya pencapaian kita hari ini Pak, saya berharap sekali bapak-bapak yang hadir di sini datang kemari dalam keadaan membawa dosa, pulang mendapatkan ampunan dari Allah. Yang hari ini hatinya keras dilembutkan sama Allah. Dan kita selalu dalam perjalanan hidup kita selalu diiringi hidayah dari Allah. Amin. So dan salam junjungan kita pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya kita yang senantiasa berselawat kepada beliau, lalu di akhir nanti kita meraih syafaat. Amin. Baik. Dalam sebuah kitab Muhammad bin Abdul Wahab, saya membacakan ada satu kalimat indah dari beliau, perkara tauhid, Pak. Dulu orang berpikir, kajian tauhid adalah kajian tinggi, gitu ya. Sama, saya juga.
Tapi ternyata setelah dilakoni, kajian tauhid adalah kajian paling dasar. Kenapa paling dasar? Karena memang bagaimana dia bisa menjalankan agamanya dengan baik kalau tauhidnya bermasalah. Bagaimana dia bisa menikmati ibadahnya kalau tauhidnya bermasalah. Dan bagaimana dia bisa menjalankan kesehariannya kalau tauhidnya bermasalah. Maka kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka lil ibadah. Ya, saya artikan ketika engkau telah mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakanmu adalah li ibadati, untuk beribadah. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, bagaimana aku menyembah engkau?" Maka turunlah Asbabun Nuzul surat 20 ayat 14. Itu kata Allah, Allah mengatakan, "Innani anallah." Sungguh aku ini Allah. Kalau dalam etimologi bahasa Lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab, Allah tidak mengatakan kami, tapi di sini innani. Bukan innana, tapi innani. Kalau dalam artikan itu kalau dimaknai adalah bentuk keakuannya Allah. Innani, sungguh aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Pak, izin saya menanya. Yang paling sering Bapak dengar yang mana? La ilaha illa ana atau la ilaha illallah? La ilaha illallah. Tapi di sini Allah tidak menyebut namanya, tidak menyebut asma'nya, tapi dia menyebut keakuan. Seolah-olah kalau saya baca tafsirnya ini, Allah membuktikan keakuannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti izin Pak, keakuan itu milik siapa? Milik Allah. Pertanyaannya, kalau ada seorang manusia, ada keakuan di sini, sadar nggak sadar, dia telah mengambil makom Allah di situ. Istighfar. Aku, kalau nggak ada aku nggak jadi. Aku ini ciri-ciri orang paling gampang kena laknat Allah. Keakuan. Jangan praktekin Pak sifat iblis itu. Iblis itu punya dua sikap yang Allah gambarkan di Quran. Keakuan. Apa katanya? Dalam surat 4 ayat 36 sebelah kiri di tengah, apa kata Allah? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Yang kedua, fakhur, berbangga diri. Maka izin Bapak Ibu, hari ini yang hadir di sini, salah satu penghambat hidayah Allah adalah ketika dalam hatinya masih ada keakuan. Mau siapapun orangnya, mau gelarnya apa, status sosialnya apa, jika keakuannya masih tinggi, maka sampai kapanpun ridho Allah tidak akan pernah turun pada orang ini. Dan salah satu tanda-tanda orang-orang yang masih ada keakuan dalam hatinya, maka akan Allah cabut keberkahan hidupnya. Dan ciri-ciri orang yang dicabut keberkahan hidupnya adalah dia tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Hati-hati yang sering tertidur di khutbah Jumat dan pengajian, itu salah satu tandanya. Serius Pak. Saya dulu berpikir tidur di khutbah Jumat itu satu yang normal. Tapi jangan-jangan karena mata ini udah terlalu banyak dosanya, Allah tutup telinga kita dalam bentuk terpulas di salat khutbah. Maka kata Allah, ketika Allah menciptakan pendengaran tapi kita tidak mampu mendengar, bukan Allah tidak mengizinkan sebenarnya Pak, tapi karena sikap kita seringkali menutup telinga ini. Maka izin Pak, mohon maaf Pak, pernah nggak Bapak kayaknya baca Quran males gitu, pernah nggak? Oh, nggak pernah ya? Masya Allah. Pernah? Bahkan mungkin ada orang yang hari ini, mohon maaf, saya nggak ingin menghakimi, sampai hari ini dia lupa kapan terakhir kali dia membuka Qurannya. Izin Pak, mohon maaf, pegang baik-baik kalimat ini. Bukan kita yang malas baca Quran, Pak. Bukan. Mohon maaf, bukan kita yang malas. Tapi kita lagi nggak sadar. Jangan-jangan memang Allah lagi nggak mau ngobrol sama kita. Karena Quran adalah kalamnya, memang Allah lagi nggak mau kalamnya dilantunkan pakai lisan kita. Istighfar. Pernah nggak Pak, Bapak males gitu rasanya zikir? Pernah? Betul ini? Pernah?
Kira-kira memang males atau karena nggak sempat? Jujur aja. Males? Oke, pegang kalimat ini baik-baik, Pak. Sejatinya bukan kita yang malas zikir. Nanti saya buktikan ada dalil dari Quran. Bukan kita yang malas zikir. Tapi jangan-jangan kita lagi nggak sadar, Pak. Memang Allah lagi nggak mau namanya disebut pakai lisan kita. Istighfar kita sebut. Astagfirullah. Gitu ya. Di mana letak masalahnya? Ya karena tauhidnya bermasalah. Makanya izin Bapak Ibu yang hadir hari ini. Tidak ada yang paling sakit kecuali hati yang sakit. Tapi bukan sakit hati. Tapi hati yang berpenyakit. Salah satu hati yang berpenyakit itu adalah ketika dia sudah tidak lagi menikmati jalan hidupnya, tidak lagi mampu menikmati ibadahnya, sampai pada akhirnya dia sendiri tidak mengenali bagaimana tujuan hidupnya. Maka di pertemuan hari ini, lalu Allah mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ya Allah agar aku meyakini Engkau Tuhanku? Maka Allah bilang apa? Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana kami menyembahmu ya Allah? Lalu Allah mengatakan, wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Saya ulangi Pak. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke, sekarang apa yang mau kita bahas hari ini Pak? Kita bahas bab yang paling fundamental, yang paling banyak masalah di lapangan, yang paling sering terjadi sama banyak orang. Hari ini saya membahas gak panjang-panjang Pak. Satu dalil aja di Quran. Di sini ya Pak. Apa perasaan Bapak Ibu kalau ada orang di sebelah kita atau orang terdekat kita ngomong sama kita? Munafik tahu. Apa perasaan kita Pak? Gak nyaman. Terus apalagi Pak perasaan di sini? Sakit Pak. Kecewa. Bahkan sampai kita pada titik marah. Hebat kali gua bilangnya aku munafik kan gitu kan? Siapa malu rupanya gitu ya. Coba Pak, renungkan kalimat ini di Quran, bukan saya ngomong. Kalau ternyata munafik itu terbagi menjadi dua. Yang paling sering dibahas itu munafik ke manusia. Yang kedua munafik ke Allah. Tapi sebenarnya yang paling sering apa Pak? Munafik ke manusia. Apa ciri-ciri munafik ke manusia? Berbicara dusta, berjanji ingkar, kasih amanah khianat. Itu kan? Dulu saya berpikir iya, itu aja. Ternyata waktu saya dulu belajar tafsir sama guru tafsir kami, ternyata dia membedah satu ayat yang akan kita bahas hari ini. Kata beliau mengatakan, sesakit-sakitnya kita mendapat nilai munafik dari manusia, ternyata di Quran ada golongan orang yang munafik, tapi Allah yang ngomong. Bukan saya, bukan manusia. Pak bisa bayangin Pak, manusia aja ngomong munafik gak enak Pak. Apalagi Allah. Siap ini Pak, kita bahas? Kalau nggak siap, yaudah kita ganti temanya. Siap. Ya, sebelum saya bahas, yang saya muliakan Ustadz Salman, insya Allah dari kecil saya udah kenal beliau. Mungkin beliau tak ingat enggak sama saya. Ya. Ada Ustadz Endro juga sama yang saya muliakan, dan BKM kita Mas Indo, ya, serta seluruh penasehat jajaran pengurus FKSMM, serta seluruh jemaah-jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah hadirkan tadi. Insya Allah, kalau kita ingin tahu Pak, bab tentang munafik, ya insya Allah kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran Pak, boleh Bapak buka nanti. Kalau yang hafal, alhamdulillah. Tapi di Al-Quran itu boleh dibuka di surat nomor 4 ayat 142, posisinya sebelah kanan bagian atas. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguh kata Allah,
Orang-orang munafik itu menipu Allah. Sebelum saya lanjut ayatnya, Pak, apa bisa Allah ditokoi? Bisa? Bisa nipu Allah? Mustahil. Wa huwa ya'lamu bidzati sudur. Dia pun tahu isi hati kita. Mustahil ditokoi. Kalau manusia, oke lah. Lalu apa kata Allah? Maka dibalas Allah kan? Wa huwa khadi'uhum. Dialah yang sebenarnya sedang tertipu kata Allah. Karena mustahil Allah itu tertipu. Tapi pertanyaannya Pak hari ini, ada nggak Pak yang pernah ngerasa nokoin Allah? Jujur aja Pak, nokoin Allah. Allah ditokoi sama dia. Pura-pura, kata Pak Haris, pura-pura puasa. Puasa Pak, puasa lah bawa gajah. Padahal baru, jangan jujur kali Pak, aib itu. Itu salah satunya, Allah bilang, aku harus ditipu. Lalu sempat saya bertanya dalam hati saya, apa yang dimaksud? Ternyata Allah mengatakan, wa idza qamu ila shalah. Ketika dia berdiri, qamu, ada pelakunya. Kata kerja, sedang berdiri. Bukan lagi nggak sholat, tapi sedang berdiri mau sholat. Kata Allah, siapa orang munafik ini? Maka dibalas Allah dengan kalimat usala, berdirinya malas. Jangan bilang ini Ustaz Sami yang ngomong, salah besar. Yang bilang Allah dan Quran. Ternyata orang yang sholat berdirinya malas, dia udah dapat status dari Allah. Munafik. Kita bongkar lagi Pak. Kalau kita dalam mengi'rabkan dalam bahasa Arab kalimat qomu di sini, berarti ini posisinya Pak sedang sholat. Kalau sudah bicara sedang sholat berdirinya malas, berarti tanda kutip ya, ada apa dengan hati kita? Apa yang menghambat kok sulitnya serius kita bertanggung jawab dengan urusan sholat? Maka izin Pak, ada orang yang hari ini belum sholat Pak, masih dengar ngaji di masjid, udah goyang batinnya, ada? Oh, nggak ada. Pas dengar suara ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, udah ajan aja ya. Ada? Istighfar yang pernah kayak gitu. Diajak jumpa sama Tuhannya, nggak selera dia. Astagfirullahaladzim. Sepele. Suka artinya ya. Mau gila ya. Ada lagi yang kedua Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut. Loh, dajang. Sholat? Enggak. Istighfar yang pernah kayak gitu. Tapi ada orang yang hari ini merindukan panggilan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, hamba datang ya Allah. Karena sadar Pak, perjumpaan terbaik seorang hamba itu adalah bisa berjumpa dengan rohnya. Tapi Allah udah ngasih pintunya. Sebelum sampai nanti di akhirat nanti kau belum mau berjumpa denganku, maka berjumpalah dulu melalui sujud kepadaku. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Dia takut dengan kebesaran Allah. Yang kedua al-isti'dadu li yaumi rahil. Dan dia mempersiapkan hidupnya untuk kematiannya. Jadi yang jadi pertanyaan besar hari ini Pak, mohon maaf lahir batin saya izin. Mudah-mudahan Bapak tidak merasa terhakimi, tapi ini bisa menjadi satu kesadaran buat kita. Coba koreksi Pak, kalau hari ini kita sholat kita tidak membuat diri kita selera,
maka itu sama seperti kita tidak selera berjumpa Tuhan kita. Makanya saya mohon maaf, Pak, miris. Ngaji kemana-mana, Masya Allah. Tapi kalau hati kita masih ternodai dengan, ya tanda kutip ya, dengan kesyirikan-kesyirikan, maka itu menjadi penghambat tidak seleranya dia beribadah kepada Allah. Maka izin Pak, mohon maaf lahir batin di kesempatan ini, bisa bayangkan Pak, orang yang sholat saja berdirinya malas munafik, apalagi bermalas-malas. Saya mohon maaf ya Pak, izin ya. Kalau sudah sampai pada titik dia bermalas-malasan, ini bukan munafik lagi. Ini udah diganti Allah statusnya. Bukan munafik, tapi al-kadhib, pendusta. Siapa Pak? Ada orang nanti dibangkitkan saat dari kuburnya di hari kebangkitan, dibangkitkan Allah dalam keadaan status al-kadhib, pendusta. Ayatnya hafal Pak. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Allah? Dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, FKSNM rajin datang Pak, nggak main-main. Tapi ketika dia sudah mulai bermasalah, fawailul lil musallin alladzina hum fi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, celakalah dia ketika dia sholat lalai. Makanya Pak, izin Pak, mohon maaf hari ini saya sedih Pak, kalau kajian itu udah banyak lawaknya daripada kajian. Karena kata Umar bin Khattab, salah satu penyebab kerasnya hati adalah banyak tertawa. Dan kalau sudah banyak tertawa, hati ini udah hilang rasa rindu. Kalau sudah hilang rasa rindu, ibadah pun tak selera. Tapi mindsetnya Pak, izin mohon maaf, saya pernah diundang kajian akbar ibu-ibu. Ustaz, ini kajian 30 pengajian gabungan. Masya Allah, berapa orang itu Bu? Paling nggak 500 hadir Ustaz. Memang saya akui Pak, banyak sekali. Sampai saya di sana, di parkiran masjidnya, baru sampai di parkiran. Keluar saya dari mobil, itu langsung datang ibu-ibu 3 orang. Ustaz, saya yang WA Ustaz, saya ngubungi Ustaz dari kemarin. Oh iya Bu, baru jumpa ini kita, saya bilang. Yang kedua dikenalkan, ini ketua pengajian akbar kita. Kenapa Ustaz kami jumpai di parkiran? Ada pesan dari Ibu Ketua katanya. Apa Bu? Saya bilang. Ustaz, ini kan orangnya rame. Nanti kajiannya lucu-lucu ya. Bergak ngantuk kami. Astagfirullah. Pak, izin mohon maaf Pak. Mindsetnya udah di situ. Ini namanya mindset, mainan setan. Serius Pak. Dari situ, astagfirullah. Bu, kayaknya Ibu selalu mudah orang di sini. Tapi alhamdulillah Pak, kita bahas seperti ini aja. Tenang, serius, berisi lah insya Allah. Pulang dari situ, Masya Allah. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustaz, kalau Ustaz bukan laki-laki, udah kepeluk Ustaz. Bahaya juga ini. Kenapa Pak? Inilah yang jadi persoalan terbesar umat sekarang. Jangan sampai Pak, ini nasihat saja Pak, jangan sampai kita udah rame datang kemari kumpul, jangan sampai Pak, kita pulang dari sini, kita nggak tahu harus mengapain. Tapi setidaknya pulang dari sini jadi kesadaran, ya Allah, aku nggak mau jadi orang munafik lagi ya Allah. Ya Allah, aku nggak mau jadi pendusta, ya Allah, aku nggak mau nanti dibangkitkan di alam kubur saat hari kebangkitan ternyata statusku al-kadhib, statusku munafik. Bukan karena aku tidak beragama kepadamu ya Allah, tapi ada satu masalah besar dalam hidupku ketika aku sudah tidak selera lagi menyembahmu. Dan salah satu sebab dicabutnya ketidakseleraan itu, dicabutnya rasa selera dalam ibadah adalah ketika hati ini sudah mulai keras. Dan salah satu asbab keras hati adalah banyak tertawa. Makanya saya beberapa PKM cerita ke saya, Ustaz,
kajian kami di sini udah nggak ada lagi ustaz lawak-lawak kami kasih masuk katanya. Kenapa? Ya itu tadi, udah mulai banyak yang mengambil hikmah. Jadi izin Pak, kita tutup kajiannya? Belum? Boleh lanjut? Lanjut. Dan ternyata Bapak Ibu, yuk Pak, nggak usah tinggi-tinggi kajiannya, nggak usah mencelek-mencelek, Bapak Ibu pulang aja dari sini, coba benahi sholatnya, itu aja. Buat rasa tanggung jawab kehambaan kita itu muncul di hadapan Allah. Buat rasa takut kita itu muncul di hadapan Allah. Dan buat Pak yang terakhir, rasa kita ingin dekat sama Allah, bertakarruf itu muncul di sini. Tapi hati-hati, kalau rasa itu sudah mulai hilang, jangan sampai udah meninggal baru sadar kita punya Tuhan. Ini belum kalau kita cerita peristiwa sakaratul maut ya. Pak, hisab yang paling besar dan yang paling berat itu sholat kita Pak, benar ya? Itu tanggung jawab terbesar. Saya kemarin tepat di tanggal 25 Desember ada seorang laki-laki mau masuk Islam Pak. Karena saya izin Allah, saya pembina Molab Center Sumatera Utara. Alhamdulillah dari Januari sampai Desember 2024 shelter kita Molab Center sudah memualafkan 155 orang per tahun. Tahun 2023 130-an. Alhamdulillah hari ini meningkat. Dan sekarang saya membimbing mualaf-mualaf itu udah hampir 500 orang. Ternyata ada yang unik Pak. Saya tanya, abang mau masuk Islam kenapa? Aku nggak nengok orang Islam kan. Kalau aku tengok orang Islam, jawab sendiri Pak. Ya jadi apa saya tanya? Sebelum masuk Islam nih, sebelum syahadat nih. Nah tadi dia bilang, nggak tahu ya Ustaznya. Karena rumah kos aku ini dekat masjid, kok tenang kali hatiku dengar azan gitu. Tertampar saya Pak. Ya Allah, yang non Muslim dengar azan hatinya, yang Islam bergoyang Pak, gelisah dia. Ada azan. Saya bilang, kamu luar biasa, saya bilang. Kami yang Islam aja nggak segitunya, saya bilang. Itulah Ustaz. 2 tahun kurasakan itu. Akhirnya sudahlah. Kutinggalkan agamaku dan aku ingin mengingat jadi momen ini tepat di hari perayaanku aku masuk Islam. Pas 25 Desember kita syahadat. Ada paksaan? Enggak ada. Ada sembakonya? Enggak. Jadi izin Pak, mohon maaf lahir batin. Coba lihat diri kita sekarang. Di mana posisi kita saat sedang Allah memanggil kita? Pak, mohon maaf. Ada nggak Pak orang yang hari ini sibuk? Saking enaknya kerja, sholat itu nggak penting. Ada. Saking enaknya bisnis, sholat tuh kayaknya nantilah. Ada. Ada. Mungkin tidak di sini ya Pak. Yang ngaku ya. Bahkan ada orang yang hari ini sampai dia lupa kapan terakhir kali dia sholat tepat waktu. Saya pernah Pak negur teman saya itu. Antum ini kebiasaan sholat zuhur setengah 3, jam 3. Iya loh, daripada nggak sholat. Apa kayak macam nggak ada rasa apa gitu Pak? Kayak macam nggak ada. Ya, kayaknya biasa aja gitu. Nah ini khatamallahu ala qulubihim wa ala bisyawatu walahum. Jelas Pak, hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup, sehingga dia tidak lagi mampu menatap Tuhannya dengan batinnya. Akhirnya apa? Allah nggak penting. Ibadah itu nanti lah itu. Maka izin Pak, mohon maaf lahir batin lagi-lagi nih. Pak, pengen sholat, datang sendiri ke masjid, atau tunggu diantar tetangga, pilihan tangan itu. Saya nggak main-main Pak ngomongin. Ibu-ibu mau ngaji atau tunggu di ngajiin, pilihan di tangan itu.
Makanya benar Pak kata Imam Syafi'i. Beliau mengatakan betapa banyak manusia yang hidupnya dalam kelalaian sedangkan dia lupa kain kafannya sedang ditenun. Alhamdulillah. Karena apa? Hubud dunia. Dalam surat 57 ayat 57 ayat 23, 22 atau 23? 23. Ya, 57 ayat 3. 57 ayat 20. Apa yang menyebabkan orang itu lalai? Itu karena dia terjebak dengan 5 hal. Yang pertama adalah yang pertama adalah laib, yang kedua lahwun, yang ketiga zina, yang keempat tufakhor, yang kelima mata'ul ghurur. Itu di surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang sudah tidak lagi butuh denganku karena dia sudah lebih mencintai duniaku daripada aku. Dia mendapati 5 hal dalam dirinya. Yang pertama, 1, laib, bermain-main. Pak, Bapak kan punya anak, Ibu punya anak. Kalau anak kita lagi main, dipanggil bilang apa? Nah, pulang nak. Bilang apa? Lagi asik main. Nanti dipanggil lagi. Nah, pulang loh, udah maghrib. Sibuk kali sih, orang lagi enak pun. Betul kan? Nah, ini sedang keasikan main. Cerita siapa tadi Pak? Cerita siapa barusan? Anak kita. Kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nantilah. Keasikan main Pak sama dunia. Gak enak dipanggil. Yang kedua, lahun. Apa itu lahun? Laib, mainan. Lahun itu apa? Seperti apa ya? Banyak bercanda. Senda gurau. Kalau udah banyak canda senda gurau boleh, tapi jangan berlebihan. Yang ketiga, zina, perhiasan. Bukan zina ya, zina tuh perhiasan. Terpesona dengan dunia ini sampai akhirnya dia lupa siapa yang punya dunia ini, Pak. Yang keempat, tufakhor, berbangga, bangga. Saking bangganya pun Pak, nengok orang udah nggak pakai mata lagi, pakai lubang hidung. Pak. Ada. Nggak tahu malu di hadapan Allah. Ustaz pula tuh Pak. Aduh, hancur kita Pak. Izin Pak, mohon maaf. Makanya menjaga hati ini lebih berat Pak daripada menjaga sholat itu sendiri. Makanya izin Pak, mohon maaf. Izin, mohon maaf. Mana yang paling gampang kena ini Pak sebetulnya Pak? Kalau kita tanya Pak, orang soleh atau orang yang salah Pak sombong itu? Jujur aja Pak. Ayo, yang soleh atau yang salah? Yang taat atau yang maksiat? Dan ngaku, alhamdulillah. Peluangnya lebih besar ke sana. Yang terakhir adalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Jadi dunia itu senang menipu. Sampai akhirnya apa? Sholat itu tidak penting. Ya izin, mohon maaf. Jadi ternyata mau jadi orang munafik itu gampang aja Pak. Bermain-main aja sama urusan sholat udah cukup. Membuat kita munafik. Oke, berarti apa yang munafik yang pertama? Sholat malas. Yang kedua, yura'unan nas. Apa artinya itu? Ria di depan manusia. Dulu saya berpikir ria itu adalah perkara hal yang normal. Ternyata ria itu adalah golongan munafik, dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ada satu perkara yang paling kutakuti menimpa kalian. Ini Rasulullah ngomong pada sahabat Pak. Perkara yang paling kutakuti menimpa kalian. Rasulullah tidak takut sahabat itu kembali bermaksiat di masa yang lalu. Tapi ada satu yang paling takuti kepada kalian. Fasalah anhu, bertanya para sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Riya. Ketika seseorang, di sini ya Pak. Ketika seseorang
sudah taubat, hijrah, ngaji begini, maka godaan terbesarnya adalah dibuat apa? Ria. Pak, mana paling gampang kena ria? Imam atau makmum? Enak kali kalian berdua imam ya. Imam atau makmum, Pak? Imam. Dulu saya waktu pelatihan jadi imam dulu udah lama. Ada satu doktrin kuat dari guru kami, beliau mengatakan kalau engkau jadi imam, baguskan bacaanmu, bukan dibagus-bagusin. Bisa paham, Pak? Baguskan bacaanmu, bukan di. Nah, kalau sedikit aja kau terselip dalam hatimu, kau ingin membagus-baguskan, ini udah lain ceritanya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, peluang terbesarnya mau bacaannya bagus atau dibagus-bagusin? Yuk, yang sering jadi imam, Pak, udah mulai termindset di batinnya, baguskan, bukan dibagus. Kenapa? Bisikan halus syaitan itu cantik. Baru aja ngucap basmalah. Belum basmalah, Pak, masih takbirnya. Allahu Akbar. Oh, udah keren, Pak. Kena bisikan tadi kan. Mantap kali bacaan. Senang lemah. Makin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wakil. Waduh, ini repot, Pak. Iya. Jangan pula habis dari sini tarik menjadi imam lagi. Imam malah. Tetap aja, Pak. Baguskan bacaan, bukan dibagus. Pak, izin ya. Ria itu simpel aja. Senang dipuji, bahkan mencari pujian. Pak, izin, Pak. Kalau dipuji orang rasanya apa? Terpesona. Makin ganteng Bapak kuliah. Wah, biasa aja. Dalam hatinya, Pak Imam, enak kali bacaan imam tadi. Tersentuh saya. Makanya sahabat yang baik itu jangan banyak muji, Pak, tapi banyak nasihatnya. Karena pujian itu bisa menjadi racun kalau dia nggak kuat. Gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan orang yang hari ini sibuk mencari pujian? Kemana-mana cari pujian. Pakaiannya pingin dipuji, kendaraannya puji, jabatannya waduh. Sampai akhirnya, Pak, izin mohon maaf, hidupnya menjadi topeng. Nasihat Agim ke kita pernah itu sampaikan ke kita saat itu, beliau mengatakan, siapa orang yang paling capek di dunia ini adalah orang yang hidupnya kemana-mana pakai topeng. Topeng apa? Topeng penghargaan, topeng penghormatan, topeng pujian, topeng pengakuan, aku ketuanya. Kenapa? Astagfirullah. Saya pernah, Pak, mobil saya ditabrak di tol Semanggi. Ini live ya, entah nengok, entah enggak, Bapak. Bang! Langsung muncul dia. Jangan takut kok nggak tahu itu siapa. Lah, mana peduli Bapak, saya siapa? Bapak yang nabrak kok gimana sih? Saya pun bilang, Bapak nggak tahu saya siapa? Saya anggota, Pak. Aku anggota. Saya. Terkadang ada orang hari ini, Pak, begitu bangganya dengan pangkatnya, jabatannya, statusnya. Izin ini yang statusnya jadi ketua, jaga hati, Pak. Udah gak ada gajinya, sombong pula, neraka, Pak. Sedih kali, Pak. Baru jadi ketua wirid aja, macam dia yang paling patah di wirid. Nggak boleh orang megang di, aku megang di, ada cerita. Astagfirullah. Mau diganti udah berebut buka. Jangan ya, Pak. Pak, izin ya, Pak. Kalau kita nanti pulang dari sini, nampak kawan kita yang nggak ngaji, kira-kira mana yang bagus, Pak? Yang ngaji atau nggak ngaji? Ngaji yang bagus. Itulah tadi ngerasa lebih itu kan? Nggak ada jaminan. Tetap aja alhamdulillah. Karena kita nggak tahu, Pak, EKSMM minggu depan masih datang lagi nggak kita, Pak? Ya, jadi yang kedua itu adalah yuro'unanas, ria di depan manusia. Dan yang terakhir, wala yadhkurunallah illa qalilan. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Apa maksudnya makna sedikit ini? Ya,
Gimana ya? Lebih asik mengingat yang lain daripada ingat Allah. Maka izin Pak, mohon maaf lahir batin di kesempatan kajian subuh hari ini. Yuk Pak, pulang yuk. Pulang. Pulangkan kembali ke dalam hati kita bahwa kita ini hamba yang butuh dengan Allah. Buktikan rasa butuh itu dalam bentuk apa? Pengabdian. Fa'budni wa aqimis sholat bidzikri. Sholatlah untuk mengingat aku, kata Allah. Maka izin di penutup ini Pak, mau saya cerita sedikit bagaimana malaikat maut jemput. Siap? Nah, ini nggak siap Pak. Angkat tangan Pak yang datang kemari yang udah siap mati Pak. Hah? Ada? Oke, dengar baik-baik Pak. Di dalam kitab Muhammad Isa Daud, itu ada satu kitab saya, bagaimana malaikat mencabut nyawa kita. Satu hari menjelang kematian, malaikat itu datang kurang lebih 73 kali satu hari. Berarti kalau dihitung 60 menit, berarti per 20 menit sekali malaikat datang. Sebayangin? Ternyata malaikat maut itu detik-detik kematian itu ada di sholat asar dan sholat isya. Asar dan subuh. Pengingat kematian itu di asar dan subuh. Orang yang mau dimatikan sama malaikat, izin Allah ya, siang hari Pak, mau dimatikan, maka himbauannya itu di sholat subuh. Apa kalimatnya? Wahai fulan, bin fulan, hari ini, malam tadi adalah malam terakhirmu. Dan kau tidak akan mendapati malam yang berikutnya. Karena mau dieksekusi di siang ini. Kalau dia meninggal malam hari, maka pengingatnya itu di waktu asar. Wahai fulan, sebentar lagi matahari tenggelam. Bahwa siang ini, matahari ini adalah matahari terakhirmu. Karena esok hari kau tidak akan lagi mendapatinya. Dan Allah wafatkan dia setelah maghrib, tenggelam matahari, maghrib malam hari. Hati-hati Pak. Jangan main-main dengan dua sholat ini. Karena dua sholat ini mengingat kematian. Lalu ketika detik-detik mau diwafatkan oleh Allah, malaikat maut itu datang dengan dua wajah. Ketika mayat ini adalah orang yang husnul khatimah, maka wajahnya berseri-seri, menyambut seperti orang yang dirindukan. Tapi saya nggak bahas yang tentang itunya Pak. Su'ul khatimah, jelek. Malaikat maut dengan wajah yang menakutkan, dan si calon mayat ini belum pernah melihat wajah setakut itu. Jelek-jelek dia nengok tetangganya, belum tentu sejelek itu. Ternyata malaikat maut duduk tepat di samping kepala kita. Dan ketika detik-detik mau dicabut, dia berangkat kepada kita. Apa akadnya? Dengan memanggil nama kita dengan sempurna. Fulan bin fulan. Kalau perempuan, fulana binti fulan. Ini kalimatnya. Aku datang kepadamu memenuhi janji Allah bahwa waktumu sudah habis. Apa jawabannya Pak? Kenapa melototin saya Pak? Saya nanya, perasaan Bapak apa? Kok macam awak pula malaikatnya? Apa perasaannya? Aduh, wajib ini. Makanya kalau ketika di kondisi itu, dia nggak akan bisa bicara. Makanya kata Allah, kullu ummatin azal. Setiap umat itu ada azal. Udah? Ketika azal itu datang, maka la yastakhiruna sa'ah. Tidak bisa dimundurkan atau ditelatkan. Sedikit pun nggak bisa. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan, nggak bisa. Tepat waktu hadir. Malaikat maut tuh Pak nggak bercanda Pak. Dia nggak ngeliat ini orang taat atau maksiat, udah tobat atau belum. Makanya para ulama mengatakan mati tidak pernah menunggu tobat seseorang. Maka orang yang dipersulit kematiannya biasanya karena sulit mendatangi panggilan Allah. Sholat sebagai tolak ukur. Nah, Pak, cukup ya. Nggak terasa kan? Nah, intinya apa?
kita simpulkan. Ustaz, kalau Allah udah matinya munafik, kemana hendak ditaruh sama Allah? Kira-kira taruh di mana, Pak? Hah? Kira-kira taruh di mana? Maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, terus kata Allah, innal munafiqina fit darkil asfal. Aspal itu bahasa Arab, artinya bawah, paling bawah. Jadi aspal artinya apa? Jangan Bapak pakai bahasa Indonesia, Pak. Aspal itu aspal. Semua orang munafik itu fitnah. Tempat tinggalnya aspal, paling bawah, minanna, paling bawah, bahkan di lebih bawah daripada orang kafir. Orang kafir tidak menyembah Allah, wajar Pak dengan kekafirannya. Nah kita Islam malah tidak menyembah. Walan tajidulahu nasir, dan dia tidak bisa dapat penolong pun, artinya orang ini tidak bisa dapat syafaat. Pak Haris menarik temannya, ya Allah mana kawan FKSMku itu ya Allah, mau ditarik, cari dia. Pas sampai sana nggak bisa, orang ini masuk nerakanya karena munafik, nggak jadi Pak, nggak bisa. Makanya izin Pak, kalau udah kayak gini pun masih juga nggak mau sholat, masih main-main sama sholat, ya udah Pak, tunggu aja. Tunggu tanggal main. Saya izin Pak, di penutup ini, orang yang mati nanti dicabut nyawanya, itu ada dalilnya di Quran. Dia nggak tahu Pak udah mati. Mau saya cerita nggak nih? Berkali kajian hari ini ya. Mau? Nggak tahu dia Pak. Itu hafal kok Bapak Ibu, hafal kok ayat. Itu di surat At-Takatsur. Apa kata Allah? Alhamdulillah, bermegah-megahlah telah melalaikan kamu. Artinya apa? Dunia tadi lalai, suruh sendiri, suka hatinya hidup ini Pak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke alam kubur. Ada orang yang dicabut nyawanya sama Allah melalui perantara malaikat Pak. Dicabut, nggak sadar dia. Lalu ruh ini akan berkata, kenapa aku ini? Tengok orang datang. Atau siapa yang udah pernah Pak? Boleh cerita Pak? Nggak ada ya? Dilihat. Baru dilihat jasadnya dimandikan, dikafani. Kenapa ini? Kenapa ini? Sampai pada akhirnya perjalanan paling menakutkan itu Pak, ternyata adalah perjalanan ketika jasad sudah ditandu menuju ke alam kubur. Itu perjalanan paling menakutkan. Dia marah-marah sama orang yang membuatnya, berhenti, mau kemana kalian bawa ini? Mimpi aku ini katanya, mimpi apa enggak nih, mimpi apa enggak? Ketika itu, kata Allah apa? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah bilang, tidak, kamu enggak akan tahu. Sampai Allah bilang apa? Kalla saufa ta'lamun, sampai Allah bilang apa? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sampai engkau mengetahui dengan pasti, dengan keyakinan, kata Allah. Ketika sudah itu sampai di depan liang lahat Pak, izin mohon maaf ini, ketika sudah sampai di liang lahat, apa yang terjadi di situ? Dia melihat ada yang ciri-cirinya ya, ada yang kuburnya seperti septic tank, ada yang kuburnya seperti bara api panggangan yang siap membakar tubuhnya, ada yang di situ binatang buas yang sudah siap bermangap-mangap menyambutnya. Dan dia ketakutan besar, jangan masukin aku. Tapi bisa? Wah, mimpi lah rasanya mimpi. Akhirnya apa? Jasad dimasukkan ke alam kubur. Masuk, ketika ditutup, udah ditutup, gelap, barulah melek dia Pak, Allah kembalikan ruh ke jasadnya. Barulah dia terbang, melek. Ketika melek, barulah dia bilang apa? Oh, mimpi rumahnya. Udah dikubur pun belum tahu dia sedang mimpi. Tapi ketika itu Bapak Ibu, ketika sudah gelap, dia melihat kanan kiri, tidak ada satupun orang. Gelap, tubuhnya sudah diselimuti kain putih. Baru dia sadar. Lalu Allah tampakkan apa padanya? Latarunnal jahim. Ku tampakkan, kata Allah, neraka jahim. Ketika dia lihat neraka jahim,
Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ketika sudah melihat mata kepalanya sendiri, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan ketika itu dia apa yang dia rasakan? Berputus asa. Dan ternyata salah satu asbabnya ini adalah kalau di dunia saja dia sombong sama Allah, maka izin dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah setelah kematiannya. Yuk istighfar kita semua. Astagfirullah. Makanya Pak, izin Pak, mau sholat atau disolatin, pilihan di tangan kita. Mau datang sendiri atau diantar, pilihan di tangan kita. Mau pulang dari sini masih mau sholat atau enggak, terserah. Yang penting nasihat udah sampai. Tapi ingat Pak, sholat tak sholat pasti mati. Cukup? Cukup lah ya. Udah dingin teh manis tuh. Baik, di kesempatan ini apa intinya? Intinya sederhana aja. Udah sholat lah, itu aja. Jangan sombong kali Pak sama Allah. Malu gitu, tahu diri lah di hadapan Allah. Jangan sombong kali. Dipanggil datang. Ini dipanggil sama Ustaz Salman ketua BSMF, rapat kita datang ya Pak. Belum mulai udah sampai. Ini sering kejadian di Wirin Pak. Saya mohon maaf Pak. Ini yang ada wirid-wirid nih mohon maaf. Ada pula dia bisa datang di tempat wirid, belum sholat udah nyampe tempat wirid, ada? Nauzubillah min dzalik. Ini ciri-ciri orang tidak tahu diri di hadapan Allah. Ada Pak? Banyak kan? Musola masjid kosong. Belum azan dan nyampe di tempat yang punya rumah, takut gak dapat tempat duduk. Alhamdulillah ini. Jadi adalah kembali ke tangan kita masing-masing. Ingat sekali lagi Pak, mati tidak menunggu taubat kita. Insya Allah. Jadi Pak izin maaf lahir batin. Nasihat ini juga kembali kepada saya dan kita berharap Allah ridho sama kita dan dalam keridoannya Allah memberikan hidayah. Sehingga dengan hidayah itu Allah mudahkan kita istiqomah menjadi hamba yang terus menghamba di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Baik, ada yang mau diskusi Pak? Boleh dipersilakan tanya jawab. Saya nanya Bapak Ibu yang jawab. Nah, ya Pak.